Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun IHSG kita 3 hari ini berturut-turut merah merona. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Walau kami tahu sekarang dalam posisi yang cukup sulit. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Senin, hari pertama di minggu ini, 7 September 2020. Lalu kita lihat hari ini memang IHSG cenderung untuk terus ditekan dengan titik terendahnya ada di 5195.865 dengan titik tertingginya ada di 5245.349. Jumlah transaksi sendiri sebenarnya tidak begitu besar, bahkan cenderung sangat kecil, hanya 6,068 triliun rupiah, jauh dibandingkan transaksi rata-rata yang biasanya di kisaran 10 triliun ke atas. Tercatat 222 saham melemah dan 189 saham menguat. Kalau kita lihat IHSG memang ditutup dengan mengalami pelemahan 9,655 poin atau 0,18% ke 5.230.196 yang juga merupakan pelemahan ketiga hari berturut-turut. Dan investor asing sendiri kembali mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 786,19 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat yang paling banyak dijual oleh asing adalah Bank BCA dengan 252,7 miliar rupiah, dan Bank BCA sendiri mengalami penurunan 1,49% atau 475 poin ke 31.425. Kemudian berikutnya adalah BBRI mengalami net foreign sale 89,9 miliar, mengalami penurunan 1,13% atau 40 poin ke 3510. Kemudian yang ketiga ada BMRI atau saham Bank Mandiri yang mengalami net foreign sale 85,8 miliar dengan tercatat pelemahan 75 poin atau 1,27% ke 5.850. Yang keempat ada Astra International Indonesia atau ASII dengan net foreign sale sebesar 62,2 miliar, mengalami pelemahan 25 poin atau 0,5% ke 5.025. Sedangkan yang berikutnya adalah United Tractor, satu-satunya yang mengalami net foreign sale 32,3 miliar tapi mencatatkan positif 50 poin atau 0,22% ke 23.150. Sedangkan di deretan net foreign buy dipimpin oleh MEDC atau Medco yang mencatatkan net foreign buy 26,5 miliar dan mengalami kenaikan 2,73% atau 15 poin ke 565. Kemudian TOER mengalami net foreign buy 21 miliar dan mengalami kenaikan 25 poin atau 2,44% ke 1050. Yang ketiga ada Indo Food Sukses Makmur atau INDF yang juga termasuk kami rekomendasikan, mengalami kenaikan 200 poin ke 7.800 atau kenaikan 2,63%. Kemudian ada LPPF net foreign buy 7,9 miliar tapi mengalami penurunan 15 poin atau 1,17% ke 1.265. Dan yang terakhir ada BSDE mengalami net foreign buy 6,4 miliar tapi juga mengalami penurunan 5 poin atau 0,67% ke 745. Kurs rupiah sendiri hari ini diperdagangkan di 14.727 atau rupiah menguat 33 poin terhadap US dollar atau 0,22%. Memang kalau kita lihat dari segi rupiah, memang cadangan devisa Indonesia sendiri saat ini sedang berada dalam rekor tertingginya. Luar biasa untuk Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari harga emas di pasar spot berada di 1931,50 US dollar per troy ounce. Dan kalau dirupiahkan adalah 913.996 rupiah. Kemudian kita akan pindah ke indeks Asia terlebih dahulu. Indeks Asia
hampir semuanya merah kecuali STI atau Straits Time Index Singapura yang mengalami penguatan 3,07 poin atau 0,12% ke 2.512,710. Sedangkan yang lainnya, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 0,5% atau 115,481 ke 23.089,949. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami koreksi 0,43% atau 105,799 poin ke 24.589,650. Shanghai Composite Index mengalami pelemahan paling banyak 1,87% atau 62,780 ke 3.292,590. Jadi kalau kita lihat memang IHSG hari ini tidak sendiri di bursa regional Asia. Kemudian kalau kita lihat dari market Eropa sendiri, market Eropa kalau kita lihat saat ini masih berjalan dan baru saja dibuka, sudah mengalami rebound atau penguatan yang cukup drastis, di mana FTSE 100 Index London mengalami penguatan 68,430 atau 1,17% ke 5866,770. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penguatan 151,970 atau 1,18% ke 12.994,630. Kemudian kalau kita lihat Dow Jones Future atau Dow Jones Index Future mengalami penguatan 52 poin atau 0,19% ke 28.134 poin. Sedangkan DXY atau Dollar Index mengalami penguatan 0,13 poin atau 0,14% ke 92,850. Bila kita melihat posisi indeks Eropa dan indeks Dow Jones Future saat ini dan IHSG yang sudah 3 hari berturut-turut dalam teritori merah, maka kami melalui market review ini sedikit memberi tanggapan bahwa besok kemungkinan besar 50% IHSG akan berada dalam teritori hijau. Kenapa? Ya karena memang sudah 3 hari berturut-turut ditekan dan kita lihat Eropa dan Amerika sudah mulai memantul. Kita harap pantulan Eropa dan Amerika ini terus kencang sampai di penutupannya nanti. Oleh karena itu kami harapkan Anda juga memantau market outlook besok pagi untuk melihat kemana sebenarnya arah penutupan market Eropa dan Amerika yang akan ditutup nanti larut malam nanti atau subuh ya. Kemudian kalau kita memantau market outlook, kita juga bisa melihat bagaimana harga-harga komoditi yang bisa kita gunakan untuk day trading atau trading harian di saham-saham komoditi. Demikianlah market review untuk perdagangan hari ini, hari Senin 7 September 2020. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.